Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, di mana kali ini kami akan membahas mengenai neo-evolusionisme. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Nimati Nazila dengan NIM 20040240253. Yang kedua, saya sendiri, Hanadia Skaryati dengan NIM 20040240255. Yang ketiga, Fania Putri Kristanti dengan NIM 20040254036. Dan yang terakhir ada Nur Azizah dengan NIM 20040254040. Kami berasal dari kelas PPKN 2020A. Berikut adalah peta konsep yang kami bahas tentang neo-evolusionisme yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nur Aziza, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Saya akan membacakan peta konsep yang telah dibuat oleh kelompok kami. Peta konsep neo-evolusionisme. Kami di sini akan menjelaskan 5 bab utama. Yang pertama ada kelahiran kembali evolusionisme. Kelahiran kembali evolusionisme ini yang pertama akan kita bahas evolusi bukan mitos, tapi realitas yang nyata. Yang kedua, pusat perhatian bergeser dari evolusi masyarakat global. Yang ketiga, sasaran utama adalah mekanisme penyebab evolusi. Yang keempat, analisis evolusi dilakukan secara deskriptif. Yang kelima, terjadinya penggabungan terhadap gagasan yang ada di dalam bab neo-evolusionisme ini. Dan subbab yang kedua adalah neo-evolusionisme dalam atrop kultural. Nanti di dalam bab ini kita akan membahas tentang Julian Swewart dan konsep evolusi multilinear dan Sahling dan service perbedaan evolusi umum dan khususnya. Subbab yang ketiga nanti di sini kita akan menjelaskan tentang neo-evolusionisme, tentang pendekatan evolusi ekologinya dan person dan pengembangan teori diferensiasi. Untuk subbab yang keempat, nanti kita akan membahas neofungsionalisme dan perdebatan tentang diferensiasi. Nanti pada awalnya kita akan membahas pada tahun 1980-an, karena itu awal mula terjadinya perdebatan teoritis. Dan yang kedua nanti kita akan membahas tentang kelemahan konsep diferensiasinya. Untuk subbab yang terakhir yang akan kita bahas pada kelompok kami adalah kembali ke evolusionisme biologis. Nanti kita akan menyebutkan fakta-fakta yang ada dan akibat analogi dasar yang mendasari teori evolusi dan juga ada prinsip logika dan proses dasar evolusi. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh kelompok kami pada materi yang ada. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Hana, saya persilakan. Baik, selanjutnya yakni pada bab yang pertama ini ada kelahiran kembali evolusionisme. Sebelumnya, sesudah melalui periode terlebih dahulu seperti dikritik, ditolak, dan ditinggalkan, evolusionisme ini muncul kembali dalam perdebatan akademis di tahun 1950-an. Neo-evolusionisme mencari landasan baru bagi pernyataan teoritisnya. Neo-evolusionisme ini mencoba memanfaatkan temuan disiplin empiris mengenai perubahan sosial, terutama temuan paleontologi, arkeologi, antropologi, kultural, etnologi, dan historiografi. Lalu kemudian teori dari neo-evolusi sendiri menyatakan bahwa evolusi itu bukan mitos tetapi realitas yang nyata. Sehingga evolusi ini harus dikaji secara ilmiah ketimbang secara spekulatif dengan memperhatikan semua kritik terhadap evolusionisme klasik dan semua temuan ilmu sosial terbaru termasuk temuan sosiologi sendiri. Yang kemudian keyakinan ini menyebabkan neo-evolusionisme meninggalkan evolusionisme klasik.
Pergeserannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, pusat perhatian bergeser dari evolusi masyarakat global sebagai satu kesatuan ke proses yang muncul dalam kesatuan sosial yang lebih terbatas, seperti peradaban, kultur, kesatuan masyarakat yang terpisah seperti suku, negara bangsa, dan sebagainya. Next. Yang kedua, sasaran perhatian utama adalah mekanisme penyebab evolusi ketimbang rentetan tahap perkembangan yang mesti dilalui. Dengan kata lain, yang hendak dicari adalah penjelasan, bukan skema tipologi. Yang ketiga, analisis evolusi dirumuskan secara deskriptif, kategoris, menghindarkan penilaian dan isyarat tentang kemajuan. Lalu yang keempat, proporsi diungkap dalam bentuk peluang ketimbang secara pasti. Yang kelima, terjadi penggabungan bertahap bergagasan dari cabang evolusionisme lain seperti evolusionisme biologis yang telah berkembang luas dan bebas yang menghasilkan banyak temuan dalam ilmu biologi. Next slide. Nah, nih, yang bab kedua yakni neo-evolusionisme dalam antropologi kultural. Nah, karir neo-evolusionisme ini dimulai dalam antropologi kultural, di mana yang pertama ada toko White dan langkah ke determinisme teknologi. White melukiskan kultur sebagai alat penyesuaian diri dengan alam, terutama dengan memanfaatkan energi bebas dan digunakan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, semua bagian kultur menurut White itu saling berhubungan, namun peran utama dimainkan oleh sistem teknologi. Sedangkan seperti organisasi politik, struktur normatif, sistem pengetahuan, dan ideologi itu berperan sekunder. Kultur juga berkembang pula melalui peningkatan jenis energi, melalui jumlah energi yang dikonsumsi per kapita per tahun, dan efisiensi pemakaiannya. Nah, faktor yang demikian itulah yang menentukan perkembangan penguasaan manusia atas alam yang dilihat White sebagai kecenderungan evolusioner fundamental. Lalu kemudian evolusi penggunaan energi yang dimaksud White ini mempunyai urutan teratur. Mula-mula penggunaan tenaga manusia atau energi fisik, kemudian dengan menjinakkan binatang untuk digunakan tenaganya menggantikan tenaga manusia. Lalu kemudian dengan terjadinya revolusi pertanian, maka energi tanah menjadi sangat penting. Lalu kemudian dengan ditemukannya minyak bumi, terbukalah sumber energi baru. Akhirnya dengan dikuasainya tenaga nuklir, masyarakat memasuki abad nuklir atau TOM. Next slide. Nah, yang kedua ada dari Julian Saverward dengan konsepnya evolusi multilinear. Menurut Julian Saverward ini, kultur dilihat sebagai kesatuan yang punya ciri-ciri berlainan yang ditemukan di berbagai lingkungan ekologis. Kultur mendapat bentuk yang berbeda karena beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Lalu kemudian evolusi itu menurut Julian Saverward meliputi semua kesatuan kultur konkret. Setiap kultur itu berkembang secara berbeda dan mengikuti mekanisme sendiri. Karena itu evolusi harus dianggap bersifat multilinear menurut dua arti. Pertama dari sudut antar masyarakat dan yang kedua dari sudut masyarakat tertentu. Yang pertama dari sudut masyarakat itu evolusi di berbagai masyarakat mengikuti jalan yang berbeda karena menghadapi kondisi yang berbeda. Sedangkan yang sudut kedua masyarakat tertentu itu evolusi berbagai bidang kehidupan sosial seperti kultur, ekonomi, politik, dan sebagainya mengikuti jalan dan mekanisme yang berbeda.
Nah, kritik dan ulasan teori Stewart ini kemudian dikemukakan oleh Anthony Smith, yang dimana yang pertama, ia mengingatkan keragaman kultur antar masyarakat sebenarnya lebih besar ketimbang keragaman kondisi lingkungan alamnya atau lingkungan ekologi. Ini berarti bahwa kelebihan keragamannya itu tidak dapat dijelaskan dengan mengacu pada mekanisme adaptasi dan harus mengacu pada mekanisme perkembangan otonom di dalam kultur yang bersangkutan. Kedua, kekuatan yang ditentukan oleh faktor ekologi atau teknoekonomi tergantung pada fase evolusi. Di fase awal ia sangat kuat, sedangkan di fase yang berikutnya faktor politik atau ideologi jauh lebih menentukan. Bentuk pemerintahan, agama, dan seni mungkin mendapat peran makin otonom. Makin berkembang masyarakat membuat faktor lingkungan makin membatasi variasi dan perubahan kultur, ketimbang mendorong unit-unitnya ke arah perubahan. Next slide. Yang ketiga ada Sahlin dan E-Service, di mana dengan teorinya perbedaan evolusi umum dan khusus. Menurut Sahlin dan E-Service, evolusi umum ini dapat dikaji di tingkat abstraksi tertinggi dengan memperhatikan arah perubahan kemanusiaan secara menyeluruh. Dengan cara demikian akan terlihat tipe kultur baru yang terus-menerus muncul. Sebaliknya, evolusi khusus merupakan cara-cara konkret adaptasi kultur baru dengan lingkungan khusus. Dalam hal ini, masyarakat menunjukkan kreativitas yang sangat besar sehingga menghasilkan keberagaman kultur yang sangat besar pula. Nah, menurut Sahlin dan E-Service juga, evolusi umum dan khusus ini dapat menimbulkan konflik, di mana evolusi khusus berarti adaptasi sempurna terhadap lingkungan konkret, sedangkan evolusi umum berarti peningkatan otonomi dan penguasaan lingkungan sebagai persyarat untuk adaptasi di masa mendatang. Jadi, masyarakat atau kultur dengan meningkatnya spesialisasi mungkin tidak lagi mempunyai daya adaptasi, tidak lagi mampu mencipta untuk melompat ke tingkat teknologi dan organisasi sosial yang lebih tinggi. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nikmatin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hana. Kemudian bab yang selanjutnya adalah C, di mana neo-evolusionisme dalam sosiologi. Neo-evolusionisme dalam sosiologi dipertahankan sebagai reaksi atas versi ortodok, pendekatan struktural fungsional yang mendominasi teori sosiologi pada tahun 1950-an, akan tetapi kemudian diserang karena kelemahan asumsinya. Kemudian berikut ini akan dibahas dua pemikiran neo-evolusionisme sosiologi yang paling berpengaruh. Yang pertama yakni ada Gerhard dan Jablonski, di mana pendekatan evolusi ekologi. Keduanya merumuskan pemikiran utama mereka dengan merujuk kepada ilmu biologi sebagai berikut. Pendekatan evolusi dalam biologi besar perhatiannya terhadap perubahan terutama perubahan mendasar, jangka panjang, perkembangan, dan penyesuaian diri, dan yang berkaitan dengan proses kompetisi dan konflik. Pendekatan ekologi dalam biologi pun memperhatikan hubungan saling tergantung antar manusia dan antara manusia dan lingkungannya. Perkembangan manusia bukanlah suatu rentetan kegagalan jaringan kejadian yang kusut tanpa pola atau kecenderungan yang berarti. Evolusi sosiokultural didefinisikan sebagai kemajuan teknologi beserta akibat-akibatnya. Esensi kemajuan teknologi mengubah cakupan dan kualitas informasi yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan. Kecenderungan utama inilah yang menjelaskan kecenderungan lain. Semua aspek lain kehidupan sosial berkaitan erat dengan ciri-ciri teknologi. Penyelesaian masalah teknologi oleh masyarakat berfungsi sebagai syarat yang menentukan penyelesaian sejumlah masalah lain, di mana kemajuan teknologi merupakan faktor yang menentukan kecenderungan global, bidang kependudukan, bahasa, struktur sosial, dan ideologi, serta menentukan arah sejarah manusia. Jadi, kemajuan teknologi sekaligus menjadi kriteria utama
tahapan evolusi masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yakni berburu dan meramu hingga tahun 7000 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua yakni berkebun dari 7000 sampai 3000 sebelum Masehi. Yang ketiga yakni agraris dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 1800, dan yang keempat yakni industri dari tahun 1800. Tergantung pada kondisi ekologi lokal, ada peluang evolusi bercabang banyak atau menyimpan dari jalan utamanya sehingga berbeda dari tipe utamanya. Beberapa masyarakat mungkin berkembang setara tetapi teknologinya berbeda pada tingkat efisiensi menyeluruh yang sama. Hal ini dapat diukur dengan membagi nilai produk bruto masyarakat dengan jumlah tenaga manusia yang digunakan memproduksinya. Next, Mbak. Baik, yang kedua yakni Parson dan pengembangan teori differentiation. Saat mendekat puncak karirnya, Parson memusatkan perhatian pada masalah perubahan historis jangka panjang. Dalam dua bukunya, yakni Societies, Evolutionary and Comparative Perspective tahun 1966 dan The System of Modern Societies, ia menggunakan kembali konsep struktural fungsional lama untuk menafsirkan transformasi evolusioner masyarakat. Ia membedakan dua jenis proses yang terjadi dalam setiap masyarakat, yakni proses integratif dan proses kontrol. Keduanya setara pengaruhnya. Keduanya berfungsi memulihkan keseimbangan setelah terganggu dan menjaga kelangsungan hidup dan reproduksi masyarakat. Namun juga ada proses perubahan struktural yang menyentuh inti sistem nilai dan norma. Setiap fase berikutnya dalam proses perubahan itu dibedakan oleh kenaikan derajat kompleksan dan meningkatnya jumlah dan jenis urut spesialis di dalam masyarakat. Next, Mbak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fania. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hana. De Neofungsionalisme dan perdebatan tentang diferensiasi. Tahun 1980-an dimulai perdebatan teoritis penting mengenai salah satu pernyataan mendasar evolusionisme. Pernyataan tersebut berbunyi evolusi sosial mengarah pada peningkatan diferensiasi struktural dan fungsional. Perdebatan memusatkan perhatian pada salah satu aspek diferensiasi, yakni pada pembagian kerja. Konsep pembagian kerja terutama mengacu pada bidang pekerjaan dan spesialisasi pekerjaan dan profesi. Konsep diferensiasi adalah generalisasi konsep pembagian kerja menurut definisi Neil J. Smelser. Terdapat dua kelemahan pada konsep diferensiasi ini. Yang pertama yaitu ia tidak disertai mekanisme kausal yang dapat menjelaskan kecenderungan yang menyebabkan terjadinya diferensiasi, tekanan demografis atau kepadatan moral yang dikemukakan Durkheim sebagai penyebab dianggap hampir tidak memuaskan. Dan yang kedua yaitu ia tidak disertai bukti historis konkret. Durkheim tidak menganalisis bermacam akibat, efek samping, hambatan, dan ketegangan yang ditimbulkan oleh diferensiasi di berbagai zaman maupun persoalan sebaliknya seperti fusi struktural dan penurunan diferensiasi. Ketegangan antara derajat kecenderungan umum, mekanisme kausal, dan ketergantungan perkembangan historis inilah yang disebut Alexander sebagai masalah Durkheim. Masalah ini pula yang mendorong upaya selanjutnya untuk mengembangkan teori diferensiasi mulai dari pangkalnya, yakni menyelesaikan terlebih dahulu kekusutan faktor penyebab yang melandasi proses dan realitas sejarah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nur Aziza. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Pada subbab E, kembali ke evolusionisme biologis, ada 3 bagian utama yang akan kita bahas. Yang pertama, ada fakta. Fakta kembali ke evolusionisme biologis. Di sini ketiga fakta ini saling berhubungan. Jadi, evolusionisme sosiologis Comte atau Spencer ini jauh lebih tua daripada teori evolusi dalam biologi.
terutama dibandingkan dengan karya Darwin. Untuk poin yang kedua ini, penganut evolusionisme klasik dan penganut neo-evolusionisme dalam sosiologi lebih mengikuti gambaran Spencerian daripada gambaran Darwin. Hal ini hanya pada hal organik saja. Untuk poin yang ketiga, sebagai pengganti teori perkembangan atau ontogenesis, penganut neo-evolusionisme mengajukan teori seleksi alam atau teori perbedaan sosiokultural. Karena mereka meyakini bahwa teori Darwinian menunjukkan kesamaan analisis yang mendasar antara proses evolusi biologis dan proses sosiokultural. Mereka mencoba melukiskan mekanisme yang menghasilkan evolusi sosiokultural dengan beranalogi pada teori Darwinian tentang perbedaan seleksi acak. Nah, di sini akan muncul akibatnya pada subbab B, akibat analogi dasar yang mendasari teori evolusi. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama yakni menjadikan embriologi sebagai model yang tumbuh seperti organisme. Untuk yang kedua, analogi biologis dengan teori Darwin melihat masyarakat sebagai analog dengan organisme tunggal. Dan yang ketiga, seleksi alamiah melihat masyarakat analog sebagai jenis spesies. Untuk poin yang ketiga yakni prinsip-prinsip yang mendasari logika proses dasar evolusi. Di sini ada 3 prinsip utama. Yang pertama, prinsip variasi, yang kedua, prinsip seleksi, dan yang ketiga, prinsip kekuatan bertahan hidup. Mekanisme dasar evolusi telah dirumuskan sebagai pelestarian jenis yang menguntungkan dan penolakan jenis yang merugikan. Ada 3 prinsip logika pada proses ini. Proses variasi atau biasa kita sebut dengan mutasi acak dalam populasi. Yang kedua, ada prinsip seleksi atau perjuangan untuk hidup di antara individu yang ditakdirkan berbeda antara satu sama lain. Yang ketiga, prinsip terkuatlah yang mampu bertahan hidup atau kesuksesan reproduksi yang telah mereka lakukan. Yang menghasilkan reproduksi, ciri-ciri yang memiliki individu terpilih dalam kehidupan populasi di masa yang akan mendatang, maka mereka lah yang menang. Sekian dari poin E, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.